Aparat Polres Temanggung berjibaku saat melakukan evakuasi pelaku pencurian kopi bersama istri dan anaknya yang baru berusia 1 tahun di Gedung Polindes, Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Petugas sempat kerepotan meredam amarah warga. Beruntung pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan warga akhirnya bisa dievakuasi ke dalam truk Dalmas. Aksi massa ini berawal dari laporan warga yang menyebut terjadinya pencurian pada Selasa petang. Pelaku AY yang merupakan warga Sukorojo, Kendal ini nekat mencuri buah kopi di kebun milik Yunus. Dalam aksinya pelaku mengajak istrinya A dan anaknya ALD yang baru berusia 1 tahun. Pelaku membawa 20 kg kopi yang dimasukkan ke dalam karung. Dalam pemeriksaan, istri pelaku mengaku tidak tahu jika dirinya diajak mencuri karena suaminya berdalih sudah meminta izin kepada pemilik lahan. Namun saat dipergoki oleh warga, pelaku berusaha kabur hingga menabrak warga dan terjatuh sebelum akhirnya diamankan oleh warga. Tersangka melakukan pencurian di kebun kopi. Keterangan istri yang bersangkutan tidak tahu karena pada saat diajak pelaku menyatakan ke istri bahwa pelaku sudah minta izin pemilik lahan. Saat ini pelaku masih mendapat perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Daerah Temanggung karena luka-luka akibat dihajar massa. Atas perbuatannya, pelaku terancam jerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Buletin iNews Pagi. Hari ini ada informasi apa saja di Priska? Hari ini salah satunya kita akan membahas tentang informasi terbaru mengenai polisi yang menetapkan suami penganiaya istrinya yang juga selebgram sebagai tersangka. Dan juga ada beragam informasi lainnya. Bersama saya Priska Papilaya. Dan saya Sabrina Syula. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Aparat kepolisian menangkap 4 orang pelaku perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. Pelaku beralasan kesulitan ekonomi dan nekat menjual bayi yang baru dilahirkannya seharga 20 juta rupiah. Masuk ke dalam. Polisi. Masuk ke dalam, udah kami ikuti kalian. Udah kami ikuti kalian ya. Diam. Kau polisi. Masuk. Kau tahan. Masuk. Ini masuk kan? Masuk. Ini pakaiannya. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 wanita parubaya yang baru saja mengambil bayi dari ibu kandungnya dan hendak diserahkan kepada wanita lain di Jalan Kuningan, Kota Medan, Sumatera Utara. Bayi yang baru dilahirkan di sebuah rumah sakit di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang ini diperjualbelikan seharga 20 juta rupiah. Dalam pengembangan, polisi kemudian menangkap 4 orang pelaku dengan peran masing-masing ibu kandung bayi, perantara penjualan, dan pembeli bayi. Pelaku beralasan menjual bayi yang baru dilahirkan karena merasa tidak mampu secara ekonomi membesarkan anak. Pelaku pun setuju menjual bayinya seharga 20 juta rupiah yang dibayar secara bertahap, yakni 5 juta rupiah jelang persalinan dan 15 juta rupiah sisanya dibayar usai bayi dilahirkan dan diserahkan. Sementara perantara jual beli bayi ini menerima upah 3 juta rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempat pelaku perdagangan bayi ini ditahan di Mapolrestabes Medan dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Masuk ke dalam. Polisi. Masuk ke dalam. Ya, berikutnya Sabrina, luar biasa ya. Pelaku kejahatan narkotika ini seringkali agak kreatif gitu, menggunakan segala cara. Yang tadi disembunyikan di pintu mobil. Kalau yang ini beda lagi ya. Kalau yang ini beda lagi. Satgas Pamtas TNI Malaysia mengagalkan penyelundupan sabu seberat lebih dari 10 kg di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sejauh ini TNI sudah 9 kali menggagalkan penyelundupan sabu di jalur tidak resmi perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. TNI dari Satgas Pamtas RI Malaysia menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu.
Barang bukti sabu seberat 10,54 kg ini dikemas dalam 10 paket dan disimpan dalam karung. Selanjutnya barang haram yang ditemukan di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ini diserahkan ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat. Pangdam 12 Tanjung Pura mengatakan temuan sabu dalam jumlah besar tersebut terjadi dalam 2 hari terakhir di jalur tidak resmi perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. Sementara selama dirinya menjabat, sudah 9 kali anggotanya menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu. Jadi keberhasilan ini adalah prestasi anak-anak di lapangan, kemudian sinergitas kita TNI Polri dengan BNN, dengan Bea Cukai, Imigrasi, dan semua tokoh masyarakat, tokoh agama yang memberikan informasi kepada kita dan kerja keras anak-anak di lapangan. Sehingga kita berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu. Diduga, minimnya pengawasan di jalur tidak resmi perbatasan RI Malaysia membuat penyelundup narkoba leluasa beroperasi. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, penampilan 18 calon paskibraka putri tanpa hijab saat pengukuhan di IKN menuai polemik. Salah satu calon paskibraka putri yang harus melepas hijab ialah Zahratu Sita Dwi Artika asal Singkawang, Kalimantan Barat. Sugiyarti ibunda Zahra Tusita Dwi Artika atau Tata mengaku kaget saat mengetahui putrinya tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan anggota Paskibrah. Pasalnya ia mengetahui anaknya selalu istiqomah mengenakan jilbab sehari-hari, bahkan sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Sugiyarti mengungkapkan keinginan mengenakan jilbab itu datang dari anak sendiri tanpa permintaan dirinya. Meski kaget, Sugiyarti mengaku tetap bangga dengan terpilihnya sang anak sebagai calon paskibraka nasional di IKN. Penugasan nanti 17 itu mah katanya dia bilang nanti kalau pas 17-an seandainya Tata lulus nanti tanggal 17 tuh mah Tata lepas kerudung. Gimana ya Maya? Gimana Mbak? Tata bilang. Terus kemarin ditanya, iya mah udah ada wawancara katanya gitu, pas tes wawancara tuh Mbak nyawab lah, Mbak bilang demi menjalankan tugas negara ya siap. Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjelaskan pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka Putri adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian serta sikap tampang Paskibraka 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan menggunakan hijab. Di luar itu, semua BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran yang meluluhlantakan ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko yang disediakan Pemprov DKI. Meski warga mengaku mendapat banyak bantuan, namun mereka bingung mencari tempat tinggal ke depan. Ribuan warga Manggarai, Jakarta Selatan harus kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari. Kejadian ini mengakibatkan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi di posko untuk sementara. Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan 5 posko pengungsian, antara lain posko pengungsian RW 06 dan RW 12, posko kereta
api bandara, posko SDN 05, posko Pasaraya Manggarai, dan juga posko Masjid Budi Asih. Sejumlah bantuan sudah diterima oleh masyarakat, antara lain bantuan makanan dan pakaian. Namun warga masih membutuhkan bantuan lainnya seperti pakaian dalam, obat-obatan, dan susu balita. Pasca si jago merah ludes melahap rubah, warga juga berharap Pemprov DKI Jakarta membantu menyediakan tempat tinggal bagi korban kebakaran. Ya. Dua unit mobil dan 2 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Surabaya Mojokerto akibat asap. Jangan kemana-mana, Buletin Anyus Pagi kembali sesaat. Kembali lagi di Buletin Anyus Pagi, pemirsa, 2 audit mobil dan 2 audit truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Surabaya Mojokerto, kilometer 723 di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan beruntun ini diduga akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir ruas tol hingga menghalangi jarak pandang pengemudi. Video amatir merekam kepulan asap tebal yang menghalangi jarak pandang pengemudi di ruas tol Surabaya Mojokerto, kilometer 723, tepatnya di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Ringinanom, Gresik. Akibatnya 2 unit mobil penumpang dan 2 unit truk terlibat kecelakaan beruntun. Sebanyak 5 orang, yakni pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4, dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Pembakaran lahan di pinggir ruas tol ditenggarai menjadi penyebab terhalangnya jarak pandang pengemudi sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Kecelakaan berawal saat mobil minibus yang dikemudikan Lara Asimulya, warga Jombang, melaju dari arah Surabaya menuju Jombang. Di lokasi kejadian, jarak pandang pengemudi terhalang kepulan asap tebal akibat pembakaran lahan hingga menyebabkan mobil menabrak truk cold diesel di depannya. Saat bersamaan, tepat di belakangnya melaju kendaraan truk box dan mobil Innova yang berjalan beriringan. Kecelakaan beruntun pun tidak terhindarkan. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi, karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Terkait kecelakaan beruntun ini, kepolisian mengimbau warga untuk tidak membakar lahan secara sembarangan, terlebih di sekitar ruas tol karena rawan terjadi kecelakaan. Polisi juga mengajak masyarakat pengguna jalan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan selalu menjaga jarak aman agar terhindar dari kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sabrina, ini 2 hari jelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Sabrina, nanti tanggal 17 Agustus upacara di mana? Kebetulan saya bertugas di kantor untuk menyampaikan informasi kepada pemirsa bagaimana upacara di IKN pada 17 Agustus nanti. Kalau Berska kemana nih? Saya kalau nggak tugas di kantor biasanya setiap tahun ikut nonton TV, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Sambil terharu melihat kemerdekaan terharu banget bangsa Indonesia. Karena itu kebanggaan bangsa Indonesia ya, setiap tahun dirayakan. Oh iya, harus dirayakan. Ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menjelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 81 tokoh di Istana Negara Jakarta. Pemberian tanda jasa ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang diberikan kepada para tokoh selama masa pemerintahan Joko Widodo. Usai bertolak dari IKN, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung menuju Istana Negara Jakarta untuk menyematkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 tokoh pada Rabu sore. Pemerintah memberikan tanda jasa dan kehormatan tersebut sebagai bentuk kehormatan negara atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh para tokoh dalam berbagai bidang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tokoh-tokoh ini dinilai telah memenuhi syarat untuk menerima tanda jasa dan kehormatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 61 penerima penghargaan yang telah dipilih ini terdiri dari berbagai kategori dan kehormatan. Para penerima tanda jasa dan kehormatan ini berasal dari berbagai latar belakang dan jabatan. Dari total 61 penerima,
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herlianita Nusudibyo mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo nampak hadir di Istana Kepresidenan dengan mengenakan kebaya motif warna coklat. Angela adalah salah satu tokoh yang ditunjuk untuk membantu Presiden Joko Widodo dalam mensukseskan Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI periode 2019 hingga 2024. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya, dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata karena selama 5 tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya. Sebagai individu saya akan terus explore Indonesia karena masih banyak yang indah, dan tentunya karena pariwisata Indonesia ini erat juga dengan media ya, tentunya kita harus explore terus di media, dan saya kira saya akan terus mendorong karena saya juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo, ini kami juga ada kepala-kepala daerah dari Partai Perindo yang kami dorong, dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia semakin maju melalui kepala daerah kami dan juga alek kami yang nanti akan bertugas. Selain untuk membantu Menparekraf, Presiden Joko Widodo juga memberikan tugas kepada Angela untuk mempromosikan pariwisata agar wisatawan yang datang ke Indonesia semakin banyak mengingat latar belakangnya di dunia industri media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah kembali ke tanah air, atlet angkat besi peraih emas di Olimpiade Paris Rizky Judiansyah kembali ke rumahnya di Kota Serang. Saat tiba di Serang, Rizky diarak keliling kota, disaksikan ratusan warga yang antusias menyambut kedatangannya. Setelah berjuang dan memperoleh medali emas dalam cabang olahraga angkat besi di Olimpiade Paris 2024, Rizky Judiansyah kembali ke rumahnya di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten. Sebelum tiba di rumah, Rizky diarak keliling Kota Serang. Warga yang ingin mengapresiasi keberhasilan Rizky sengaja menunggu di sepanjang jalan yang dilewati arak-arakan. Dalam arak-arakan tersebut, Rizky Judiansyah didampingi oleh PJ Gubernur Banten dan PJ Wali Kota Serang. Rizky Judiansyah mengaku sangat terharu dengan tingginya apresiasi dan sambutan yang diberikan oleh warga. Sementara terkait bonus yang diperoleh dari negara dan berbagai pihak, Rizky mengaku akan menyisihkan sebagian untuk membangun tempat latihan untuk memajukan olahraga angkat besi. Tentunya sangat-sangat baik lah buat diri saya dan sangat-sangat membanggakan Koperasi Pemda ini. Oke, Rizky, ini kan apresiasi yang diberikan oleh negara cukup tinggi. Apakah nantinya akan disisihkan buat kemajuan angkat besi di Indonesia ini? Iya. Kedepannya, Rizky berharap agar dukungan yang diberikan oleh pemerintah lebih baik lagi, agar muncul atlet-atlet berprestasi lainnya. Rizky memecahkan rekor sebagai atlet termuda asal Indonesia yang memperoleh medali emas di ajang Olimpiade. Emas ini juga merupakan medali emas pertama di Olimpiade untuk cabang olahraga angkat besi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Masih dalam rangka memeriahkan HUT 79 Republik Indonesia, salah satu rumah makan sop dan soto yang ada di Magelang, Jawa Tengah menggelar pesta nama Agus di bulan Agustus. Ya, yang mana setiap pembeli yang bernama Agus akan mendapatkan diskon spesial sebesar 17% hanya dengan menunjukkan KTP. Pemirsa, ada yang namanya Agus nggak? Inilah suasana sebuah warung makan spesial sop iga dan soto yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Carikan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan. Pada momen Hari Kemerdekaan, warung makan ini menggelar promo spesial berupa Pesta Agus di bulan Agustus, yang mana pembeli yang bernama Agus dan lahir di bulan Agustus akan mendapatkan diskon spesial sebesar 17% dengan hanya menunjukkan KTP. Seperti salah satu pembeli bernama Sinta Agustina yang tidak mengira dirinya mendapatkan diskon 17%. Lumayan banget ini promonya 17%, jadi kayak kepotong gitu.
Kalau untuk mekanisme promo itu kalau dilihat di nota, jadi dari total pembelian kita itu nanti dipotong 17%, nanti ditambah lagi dengan PPN-nya. Jadi kayak berkurangnya lumayan kayak 15 sampai 20 ribu kayak gitu. Tergantung kita totalnya berapa makannya gitu. Potongan 17% didapatkan pembeli setiap pembelian minimal Rp79.000 dari semua menu masakan. Menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia menyediakan promo 17%, minimal transaksi 79.000, itu all menu. Kami menyediakan promo itu untuk yang bernama Agus. Promo Pesta Agus di bulan Agustus ini digelar 1 bulan penuh selama bulan Agustus dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ada tradisi unik warga di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali yang dijamin membuat diet menjadi gagal. Ini karena setiap bulan Safar dalam penanggalan Jawa atau Islam, seluruh rumah di dusun membuka rumah untuk para tamu dengan berbagai hidangan makanan lezat. Melihat aneka kue dan makanan lezat tersaji di atas meja, pastinya perut auto keroncongan. Tenang saja, semua makanan ini gratis untuk disantap dan bahkan wajib untuk dicicipi oleh tamu. Tapi semua ini hanya ada saat tradisi saparan di Dusun Timboa, Desa Ngadirejo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi ini mirip dengan Lebaran Idul Fitri, di mana setiap warga akan saling berkunjung dan bersilaturahmi. Para tamu yang datang tidak hanya disambut dengan ramah, tetapi juga diwajibkan untuk menikmati berbagai hidangan yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Aneka jajanan ringan hingga makanan berat seperti ayam goreng, sayur tahu, ikan asap, bakso, dan beragam menu lainnya tersaji melimpah di setiap rumah. Meski untuk menyediakan makanan membutuhkan biaya hingga jutaan rupiah, warga tetap menjalani dengan sukacita. Ini karena mereka percaya akan mendapatkan keberkahan dari setiap tamu yang menyantap hidangan di rumah. Silaturahmi, makan-makan, kan gantian. Ini orang Butursari ke sini, kalau besok tanggal 15 Safar ganti masyarakat sini kunjung ke desa Butursari gitu. Ya 35 satu dusun. Semuanya dimasukin? Iya. Setelah bertamu dan menikmati hidangan yang disajikan, para tamu disuguhi hiburan berupa pertunjukan tari tradisional topeng ireng. Tradisi saparan di Dusun Timboa bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga wujud dari kekayaan nilai-nilai sosial dan kebersamaan yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat lereng Merbabu. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari informasi kuliner kita ke informasi wisata. Jika Anda berwisata ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, jangan lupa untuk mampir ke Desa Huta Sialagan untuk menikmati kompleks perumahan khas Batak Toba. Serunya lagi, Anda bersama wisatawan lain bisa menari bersama patung Si Gale-Gale. Berwisata ke kawasan Danau Toba tak lengkap rasanya jika tidak menyeberang ke kawasan komplek Desa Huta Sialagan, sebuah kawasan cagar budaya di Desa Sialagan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Untuk sampai ke kawasan kompleks wisata Huta Sialagan, wisatawan harus menyeberang menggunakan kapal per orangnya Rp10.000 saja. Atau bisa sewa kapal seharga Rp400.000 hingga Rp800.000 sambil menikmati kesejukan dan keindahan Danau Toba. Setelah sampai di Pelabuhan Tomok, hanya perlu berjalan kaki sekitar 5 menit untuk sampai ke kompleks cagar budaya Huta Sialagan. Di tempat ini, wisatawan dapat menikmati cagar budaya seperti rumah bolon khas Batak Toba dan juga mendengarkan sejarah serta kisah tempat persidangan suku Batak Toba. Berwisata ke kompleks Hutan Sialagan tidak lengkap rasanya jika tidak menari bersama patung Si Gale-Gale yang merupakan kisah masa lalu masyarakat Batak tentang kematian anak raja, khususnya di Pulau Samosir. Dengan menggunakan ulos yang dipakaikan oleh masyarakat setempat, wisatawan dapat menari bersama patung Si Gale-Gale.
Ada bagian bisik-bisik bersama wisatawan lainnya yang membuat suasana menari bersama patung si gale-gale semakin seru. Nah, setelah selesai menari, jangan lupa berteriak horas dan memberikan uang tip seikhlasnya kepada warga setempat yang memimpin tarian. Pokoknya kami di sini rame-rame, acaranya seru kali dan semoga wisata Sumut juga makin dilihat sama masyarakat di luar Sumut biar tahu orang-orang luar Sumut kalau wisata di Sumut itu keren-keren kali. Bagaimana? Tertarik berlibur ke Desa Huta Sialagan? Dari Samosir, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya. Saya Sabrina Sheila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.